bil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Ali bin Haji Apung. Yang berhormat Pahit Datuk Laila Raja Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Halbi. Yang berhormat Pahit Orang Kaya Seri Kena Datuk Abu Bakar. Yang berhormat Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Insan. Yang berhormat Pahit Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Haji Badruddin. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet, Duta Besar Indonesia Dr. Sujat Miko MA, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan tazkirah ni lebih kurang 60 minit. Lepas itu kita akan menjawab soalan-soalan. Mudah-mudahan Allah bagikan kelapangan hati dan lidah untuk saya, insya-Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Berkurban ini adalah ujian akhir, last exam. Bila kita tengok di universiti ada BA, lepas tu master, lepas tu PhD, maka kurban ni PhD. Jadi sesiapa yang dah berkurban dah PhD. Yang belum, insya-Allah ada 3 hari lagi. 11, 12, 13. Ujian-ujian yang sebelum itu di bawah, inilah kita sebut nama dia 4 kali tadi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibadah yang kita buat hari ini sebahagian besarnya adalah, kenapa tak kama sallaita ala Adam? Kenapa tak kama sallaita ala Idris? Kenapa tak kama sallaita ala Daud? Karena Adam abul bashar, bapa manusia. Tapi Ibrahim abus syariah, bapa segala syariat, agama samawi. Agama Yahudi sampai kepada Ibrahim dari jalur Musa alaihissalam. Sedangkan Nasrani sampai kepada Ibrahim melalui jalur Isa alaihissalam. Yahudi berkata Ibrahim itu Yahudi, Nasrani berkata Ibrahim itu Nasrani. Allah membantah, maka na Ibrahimu Yahudiya. Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniya, bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ucapan Allah membersihkan Ibrahim itu yang kita katakan di awal sembahyang kita tadi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Di pangkal salat balik kepada Ibrahim, di ujung salat balik lagi kepada Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saudara kita yang sekarang sedang sa'i juga bahagian daripada keluarga Ibrahim. Safa Marwah adalah amalan Hajar bersama Ismail. Air Zam-Zam juga adalah amalan daripada Hajar dan Ismail. Jadi bila disebut Ibrahim, maka begitu besar pengaruh Ibrahim dalam ajaran Islam yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim, bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Abu Rahim, Abu bapa, Rahim Abu ayah, Rahim penyayang, Abu Rahim ayah yang sangat penyayang. Kalau kita sayang pada anak, yang diuji anak. Kalau sayang pada harta, yang diuji harta. Kalau sayang kepada istri, yang diuji istri. Maka sayang Ibrahim kepada anak, diuji Allah Ta'ala, diminta anaknya.
Tapi itu ujian terakhir. Kita akan urutkan ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga, ujian keempat, sampailah kepada last sekali, ujian kurban yang diminta Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian pertama yang dihadapi Ibrahim alaihissalam berat, yaitu berhadapan dengan ayah kandung. Musa berhadapan dengan ayah angkat bernama Fir'aun. Idhab ila Fir'aun, wahai Musa, pergi engkau menghadap kepada Fir'aun, innahu tagha, dia sudah melampau batas. Musa tak sanggup berhadapan dengan Fir'aun karena pernah termakan budi Fir'aun. Fir'aun yang membesarkan Musa di dalam istana semasa dia dihanyutkan di sungai Nil, lalu kemudian setelah dia kuat berhadapan lagi dengan Fir'aun, maka dia minta kepada Allah, nanti kalau aku berhadapan dengan Fir'aun, lapangkan dadaku ya Allah. Rabbi syrahli sadri, mudahkan urusanku ya Allah, wa yassirli amri. Manakala aku berbicara nanti di hadapan Fir'aun itu, buat lidahku ini lancar ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya dia paham apa yang aku sampaikan. Tapi aku tak dapat menghadapi dia sendirian, aku mesti ada kawan. Waj'alli waziran min ahli, berikan aku seorang penolong, kawan, sahabat. Harun akhi, saudaraku bernama Harun. Musa ujiannya berat, tapi yang dia hadapi setakat sebatas ayah angkat, bukan ayah kandung. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihadapinya pula pakcik, saudara ayah, Abu Lahab. Begitu dia kumpulkan semua di bawah bukit Safa, naiklah Nabi Muhammad SAW ke atas bukit Safa. Kalau aku katakan di belakang bukit Safa ada Jabal Abi Qubais. Kalau aku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada pasukan yang akan menghancurkan Makkah, apakah kalian percaya? Semua mereka berkata, sadaqnaka, kami percaya. Karena dari kecil engkau tak pernah berdusta, karena kami yang menggelar engkau Al-Amin. Orang kafir musyrik itu yang memberikan gelar Al-Amin, bukan Allah Subhanahu wa taala. Musuh mengakui kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku katakan ada musuh di belakang Jabal Abi Qubais yang akan menghancurkan kita, apakah kamu percaya? Sadaqnaka, kami percaya. Kalau aku katakan aku sudah dapat wahyu dari Allah, Jibril membawa dan aku seorang nabi, apakah kalian percaya? Saat itu apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Turun ayat membela, tabbat yada abi lahabin wa tab. Musa berhadapan dengan Fir'aun, Muhammad SAW berhadapan dengan pakcik. Tapi yang berat adalah Ibrahim berhadapan dengan ayah kandung. Terlepas daripada ikhtilaf ulama mengatakan sebagian bukan ayah kandung, tapi kita ambil satu dari qaul itu adalah dia berhadapan dengan Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata li abi, jelas dalam Quran dikatakan, berkata kepada abi, bapaknya, Azar. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Atattakhidhu asnaman alihah, mengapa engkau menyembah berhala patung wahai Azar? Apa jawab ayahnya? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menasihati aku, kalau engkau tidak berhenti mengajak aku untuk kepada menyembah Allah, la arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, tinggalkan aku, jangan lagi datang ke tempat ini. Berhadapan dengan ayah kandung. Jadi kalau ada di antara manusia zaman sekarang berhadapan dengan ayah kandung, sabar. Nasibnya sama dengan nasib Ibrahim alaihissalam. Berhadapan dengan ayah angkat, sabar. Nasibnya sama dengan nasib Nabi Musa alaihissalam. Berhadapan dengan paman, dengan pakcik, sabar. Karena berhadapan nasibnya sama dengan nasib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berhadapan dengan istri, sabar. Nasibnya sama dengan nasib Nabi Nuh alaihissalam. Kalau berhadapan dengan apapun,
kisah-kisah nabi-nabi itu, kata Allah, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum yatafakkarun, mudah-mudahan dengan mendengar kisah itu mereka akan berfikir, mereka akan merenung sejenak. Oh, ternyata nabi yang hebat-hebat itu pun ujiannya luar biasa, apatah lagi kita manusia biasa. Maka kita meminta kekuatan seperti yang diberikannya kepada nabi-nabi. Ujian-ujian ini semuanya hanyalah untuk memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang kuat iman sampai berakhir husnul khatimah insyaallah. Amin. Kasarkah jawaban Nabi Ibrahim kepada Azar? Tidak. La arjumannaka, ku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk selama-lamanya. Tapi apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk engkau. Innahu kana bi hafiyya, karena Allah itu sangat dekat dengan aku dan dia ampunkan dosa-dosaku. Apa pelajaran yang boleh kita ambil dari kisah ini? Bahwa siapapun yang berkata kasar, siapapun yang mencaci maki, sumpah serampah, ingin melempar dengan batu, kita memintakan ampun untuk dia dan memintakan ampun kepada Allah. Bukan Rabbighfirli saja, tapi kita diajarkan dalam Quran, Rabbighfirli wali walidayya wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang Islam tak sombong, orang Islam tak boleh dia saja. Zaman Nabi ada seorang Arab Badui berdoa, Rabbighfirli wa Muhammadan, Allahumma arhamni wa Muhammadan, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Tak boleh. Rabbighfirli wali walidayya wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunkan aku, emak dan ayah, dan orang yang sudah mendahului aku dari orang-orang yang beriman. Ini kalau kita doakan saudara kita di tengah malam, Allah kirimkan malaikat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Ujian pertama sukses, ujian pertama lulus, ujian menghadapi ayah kandung. Sudah boleh kita masuk ke ujian kedua? Kita teruskan ujian yang kedua. Selepas menghadapi ujian keluarga, berhadapan dengan ujian orang yang darahnya mengalir dalam diri kita, ujian yang paling berat adalah ujian orang terdekat. Maka kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada orang-orang yang dekat dengan kamu. Maka selesai sudah ujian, Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang dekat. Selepas itu barulah ujian menghadapi umat. Ujian yang kedua. Sampai berapa ujian ini Ustaz? 60 menit habis ujian insyaAllah. Ujian yang kedua, Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang menyembah berhala, patung yang digantung di temple, kuil. Astamir, ma'alis. Na'tadir. Lepas itu Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan orang yang menyembah. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia tidak larang, dia tidak haramkan, dia tidak katakan ini, tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Semasa mereka pergi ke kebun, Nabi Ibrahim menghancurkan segala yang ada di tempel itu. Selepas dia hancurkan, dia tinggalkan satu. Maka mereka pun kembali dan menengok semuanya hancur berkeping, tak bersisa. Maka mereka sudah tahu ini pasti Ibrahim yang melakukannya, karena dialah yang selama ini mengkritik kita, dia yang selama ini membantah kita. Sekarang dia mulai action. Sebelumnya dia hanya berkata, sekarang dia sudah berbuat. Tangkap Ibrahim. Mereka pun menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berkata, a anta fa'alta hadza ya Ibrahim?
Engkaukah yang melakukan ini? Engkau perbuatan menghancurkan ini Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini adalah patung yang paling besar. Kata Ibrahim, bukan aku. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Kalau kalian tak percaya, tanyalah patung yang paling besar itu. Tengok kapak tergantung di lehernya. Ada disebut dalam Al-Quran. Ketika orang diajak berdebat dengan akal dia kalah, maka dia akan pakai kekuatan. Tersinggung mereka sakit hati. Engkau ejek kami Ibrahim, kumpulkan api-api, kumpulkan kayu-kayu, buat timbun, hidupkan api, bakar Ibrahim. Harriquhu, bakar Ibrahim alaihissalam. Mereka pun membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya nar, wahai api, kuni jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Inilah ayat yang selalu dibaca oleh jamaah haji dan umrah kita. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Balik dari umrah haji, alhamdulillah Ustaz, selama di Makkah doa yang kau ajarkan tiap pagi petang saya baca. Terasa panas di Makkah, sejuk. Rupa tak pernah ke masjid. Di hotel. Patutlah sejuk. Ya nar, wahai api, kuni jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman. Andai ayat itu berhenti pada bardan, meninggal Nabi Ibrahim dalam beku kedinginan. Begitu kata ahli tafsir. Tapi Allah teruskan bardan wasalaman. Dan dalam membaca dengan tajwid, bardan wasalaman tak putus. Bardan wasalaman, sejuk dan selamat. Tapi ini hanya berlaku pada bardau wasalaman. Adapun ahlan wasahlan jangan didengungkan. Ahlan wasahlan. Ahlan wasahlan. Saya berapa kali tadi disambut ahlan wasahlan. Ahlan keluarga. Engkau datang ke Brunei Darussalam, kami anggap sebagai keluarga Abdul Somad. Wasahlan, segala urusanmu mudah-mudahan dimudahkan Allah wahai Abdul Somad. Alhamdulillah segala urusan mudah. Cuma nak sampai ke tempat duduk ni agak susah sikit. Begitulah sayangnya orang Brunei Darussalam. Mudah-mudahan sayang kita di dunia ini membuat kita berjumpa di akhirat dan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan, tak ada atap. Siapa yang akan mendapatkan di antaranya? Orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hadir di majlis ini, masya-Allah, orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dititipkan Allah jabatan kekuasaan, tapi mereka merendahkan hati. Ma tawadha amruun, tidak ada orang yang merendahkan hatinya, merendahkan jiwanya, illa rafa'ahu Allah. Maka Allah mengangkat darjahnya, diangkat di dunia, diangkat pula di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ujian kedua berhadapan dengan umat, lulus. Ujian menghadapi ayah, lulus. Ujian menghadapi umat, Nabi Ibrahim selamat keluar dari api yang besar itu dalam keadaan dingin dan selamat kerana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan pada ujian yang ketiga. Apa ujian yang ketiga? Berjumpa lagi dengan umat, tapi umatnya berbeza. Kalau umat yang tadi menyembah bentuk gambar, yang kedua dia jumpai umat yang beriman kepada bintang gemintang. Itu yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan muncul di tengah malam, hadza rabbi, ini Tuhan. Tapi ketika hilang, siang tak nampak bulan, yang hilang bukan Tuhan,
berarti dia bukan Tuhan. Falamma ra'as syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika siang dia tengok matahari bazighatan, nampak hadza akbar, ini lebih besar, matahari lebih besar daripada bulan, kalau begitu dia Tuhan. Ternyata ketika malam datang, matahari hilang. Yang hilang bukan Tuhan, karena yang Tuhan adalah wajibul wujud, yang tak mungkin hilang, la ilaha illallah. Maka ujian yang ketiga, dia berhadapan. Ada setengah orang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tak betul. Yang mencari Tuhan itu Sokrates, Demokritos, Aristoteles, filosof dari Yunani, dari Greek. Sedangkan Nabi tidak pernah mencari Tuhan, karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi apa makna Ibrahim melihat bintang dia sangka Tuhan, rupanya bukan. Ibrahim menengok bulan dia sangka Tuhan, rupanya bukan. Ibrahim menengok matahari dia sangka Tuhan, rupanya bukan. Bukan Ibrahim mencari, Ibrahim ingin mengajak orang yang mempertuhankan bulan, bintang, planet supaya berpikir bahwa itu bukan Tuhan, tapi dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin Nabi Ibrahim mencari, karena Nabi Ibrahim menerima wahyu. Tak mungkin Nabi Ibrahim salah. Kalau dia salah, diluruskan oleh malaikat. Nabi Muhammad SAW tak mungkin keliru. Seandainya dikeliru, langsung malaikat meluruskan. Sedangkan kita manusia, siapa yang akan meluruskan kalau Abdul Somad ini silap, salah dan keliru? Tentulah jamaah sekalian. Tapi kalau ingin meluruskan orang yang salah, janganlah di depan orang banyak, malu dia. Tiba datang satu jamaah tegak, "Hai Abdul Somad, salah." Janganlah. Apalagi ini banyak kamera, nanti viral. Kalau engkau nasihati orang di depan orang banyak, sesungguhnya engkau sedang membuka aib-aibnya. Tapi kalau kau nasihati dia berdua saja, saat itu engkau sedang ingin meluruskannya. Begitu pesan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita, imam mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu kalau ada orang salah, ketika Harun Ar-Rasyid sedang duduk, datanglah rakyatnya. "Hai Harun Ar-Rasyid, engkau orang yang zalim, aniaya." Kata Harun Ar-Rasyid, Allah menyuruh Nabi Musa menghadap Fir'aun. Apa kata Allah? "Wa qula lahu qawlan layyina." Katakanlah kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. "La'allahu yatadzakkara aw yakhsha." Mudah-mudahan dia ingat dan takut. Sedangkan menghadapi Fir'aun pun dengan kata-kata yang lembut. Aku tak sejahat Fir'aun dan kau tak sebaik Musa. Kenapa kata-katamu lebih kasar daripada Musa kepada Fir'aun? Oleh sebab itu maka maksud cakap saya ini, kalau nak luruskan saya nantilah di bilik di dalam. Supaya apa? Watawasau bil haq watawasau bis sabr. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Kalau ada orang yang diam melihat kebatilan, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip, diambil, dinukil oleh Imam An-Nawawi, syaitan akhras. Syaitan, maaf, bisu. Sudah syaitan bisu. Jadi harus mesti kita sampaikan, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang buat munkar. Kalau tidak kamu lakukan, la yusikanna ayyab'afallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir Allah akan turunkan hukuman, turunkan azab. Setelah azab turun, summa tad'unahu, kamu angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita teruskan ujian yang ketiga. Berhadapan dengan ayah, sukses. Berhadapan dengan kaum penyembah berhala, selamat. Berhadapan dengan kaum penyembah bintang ke bintang, Nabi Ibrahim pun menang, karena dia dapat membuktikan matahari bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, dan bulan-bulan bukan Tuhan. Kita teruskan ujian yang keempat. 1, 2, 3, 4. Kita cuma berdua saja, yang tazkirah, yang mendengar tazkirah.
Kalau yang membagi tazkirah lupa, yang mendengar ingat. Kalau yang mendengar lupa, kita sama-sama hilang. Yang keempat, berhadapan dengan orang yang akan mengambil istri Ibrahim alaihissalam. Pindah Nabi Ibrahim 1800 sebelum Masehi. Sekarang kita hidup 2019 Masehi. Menurut perkiraan lebih kurang Ibrahim itu hidup pindah dari Babilonia, Irak ke Palestina. Dari Irak ke Palestina 1800 tahun. Jadi kalau hidup Nabi Ibrahim sekarang umurnya 3819 lebih kurang. Begitulah, lebih kurang. Maka seketika dia pindah dari Babilonia, menyeberang di suatu kawasan daerah wilayah, di situ ada orang yang melihat siapa membawa istri yang cantik, maka akan diambil oleh petugas. Dia tengok, kalau dia tengok cantik, dia ambil. Kalau dia tengok tak cantik, boleh dia lagi. Makanya nanti kalau ada jamaah, ada kawan berbisik, awak kenapa istri tak cantik? Saya sama dengan zaman Nabi Ibrahim dulu. Sampai di sempadan, mereka bertanya, siapa ini? Nabi Ibrahim menjawab, ukhti, ini saudara saya. Karena saudara boleh lalu. Siapa ni? Ukhti, ini saudara saya. Ini saudari saya. Ini bukan, dia tak ada sebut istri, dia sebut ukhti. Lalu lulus Nabi Ibrahim alaihissalam. Lulus menghadapi musuh penjaga sempadan. Selepas lalu dari sempadan, baru istrinya bertanya. Tadi manakala penjaga sempadan bertanya, kenapa awak jawab saya ukhti? Saya ni istri apa saudara? Nabi Ibrahim berkata, ukhti fil iman, engkau adalah saudaraku dalam iman. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Ada ayah Islam, lahir anak Islam, na'udzubillah, 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 tiba-tiba anak murtad, maka putus harta warisan, tak dapat, doa tak sampai. Karena doa syarat baru sampai sama-sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi doa tuan puan, doa saudaraku dari Brunei Darussalam, kalau sampai Abdul Somad meninggal dunia di Pulau Sumatera Riau, semuanya salat ghaib, semuanya berdoa, Allahumma ighfir li Abdul Somad, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa dari Brunei Darussalam sampai ke Pekanbaru tanpa transit di Kuala Lumpur. Begitulah hebatnya. Maka kata Ibrahim kepada istrinya, ukhti, engkau saudaraku fil iman, saudara seiman. Tapi aku istrimu. Kalau aku jawab engkau istriku, penjaga sempadan akan mengambil. Tapi manakala aku jawab engkau saudariku, maka engkau pun lalu dan kita pun selamat. Ini namanya hilah. Hilah. Jadi dalam masalah menghadapi orang zalim, kita jangan terlampau jujur. Oh, ini tazkirah Ustaz Somad berbahaya. Dia mengajarkan orang curang. Imam Syafi'i berhadapan dengan pemimpin penganut mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Maka mereka datang kepada ulama-ulama dites. Ulama, Quran kalamullah atau makhluk? Siapa yang mengatakan Quran kalamullah, tangkap. Mereka datang menjumpai Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Hambali, ya, Quran itu makhluk apa kalamullah? Kata Imam Hambali, Quran kalamullah, bukan makhluk. Tangkap. Imam Hambali masuk penjara. Datang mereka kepada Imam Syafi'i. Syafi'i, Quran itu kalamullah apa makhluk? Kata Imam Syafi'i, Quran
Injil, Zabur, Taurat. Quran, Injil, Zabur, Taurat, keempat-empat ini makhluk. Imam Syafi'i selamat, tak masuk penjara. Keempat-empat ini makhluk. Maksud dia empat-empat jari ini makhluk. Asia